Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisrina Novivandi dengan NIM 1317036. Saya akan mempresentasikan mengenai revolusi industri 4.0. Apa aja sih yang akan kita bahas? Pertama, definisi revolusi industri 1.0, revolusi industri 2.0, revolusi industri 3.0, dan revolusi industri 4.0. Definisi revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan besar dan radikal terhadap cara manusia memproduksi barang. Perubahan besar ini tercatat sudah terjadi 3 kali, dan saat ini kita sedang mengalami revolusi industri yang keempat. Setiap perubahan besar ini selalu diikuti oleh perubahan besar dalam bidang ekonomi, politik, bahkan militer dan budaya. Sudah pasti ada jutaan pekerjaan lama menghilang dan jutaan pekerja baru yang muncul. Beberapa hal yang semula begitu sulit, begitu lama, begitu mahal dalam proses produksi mendadak menjadi mudah, cepat, dan murah. Revolusi industri menurunkan malah terkadang menghilangkan beberapa kelangkaan tersebut, sehingga waktu, tenaga, dan uang yang semula digunakan untuk mengatasi kelangkaan-kelangkaan tersebut mendadak jadi bebas. Jadi bisa digunakan untuk hal lain, untuk mengatasi kelangkaan yang lain. Hilangnya atau berkurangnya sebuah kelangkaan otomatis mengubah banyak aspek dalam kehidupan masyarakat. Apalagi kalau ternyata beberapa kelangkaan menghilang. Nah, kita lihat satu persatu sesuai urutannya yuk. Sebelum kita mulai, bagaimana perjalanan revolusi industri di dunia? Perjalanan revolusi industri di dunia dimulai pada tahun 1784, di mana industri 1.0 penggunaan mesin uap dalam industri. Industri 2.0 mulai 1870, penggunaan mesin produksi massal bertenaga listrik atau minyak. Industri 3.0 mulai 1989, penggunaan teknologi informasi dan mesin otomasi. Industri 4.0 mulai 2011, mesin terintegrasi jaringan internet atau Internet of Things. Revolusi industri 1.0. Revolusi pertama terjadi pada awal abad ke-18. Faktor utama yang menyebabkan revolusi industri 1.0 adalah ditemukannya teknologi mesin uap pada kala itu. Proses manufaktur yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia, kini dengan adanya teknologi mesin uap dapat memproduksi barang dengan volume lebih besar. Distribusi barang secara besar-besaran juga dapat dilakukan dengan bantuan kereta bertenaga uap. Mendistribusikan barang antar kota menjadi lebih cepat dan efisien. Penemuan ini penting sekali, karena sebelum adanya mesin uap, kita cuma bisa mengandalkan tenaga otot, tenaga air, dan tenaga angin untuk menggerakkan apapun. Masalahnya, tenaga otot amat terbatas. Misalnya, manusia, kuda, sapi, dan tenaga-tenaga otot lainnya tidak mungkin bisa mengangkat barang yang amat berat, bahkan dengan bantuan katrol sekalipun. Intinya, kelangkaan tenaga yang semula mendominasi kesukaran manusia dalam berlayar, dalam memproduksi, mendadak lenyap. Tenaga tidak lagi dipasok cuma oleh otot, angin, dan air terjun, tapi juga oleh mesin uap yang jauh lebih kuat, lebih fleksibel, dan lebih awet. Terakhir, kelangkaan yang dikurangi adalah kelangkaan tenaga kerja. Revolusi industri 2.0 dimulai dengan ditemukannya listrik. Mesin-mesin yang menggunakan tenaga listrik dapat beroperasi secara lebih efisien dibandingkan dengan mesin bertenaga uap. Hal inilah yang membuat lahirnya konsep mass production, yang memungkinkan industri manufaktur memproduksi produknya dengan volume yang sangat amat besar dibandingkan periode sebelumnya. Revolusi terjadi dengan menciptakan lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt. Di tahun 1013, ketika perusahaan mobil Ford di Amerika Serikat meluncurkan mobil murah pertama di dunia, yaitu Ford Model T. Proses produksi berubah total. Semua ini dilakukan biasanya dengan bantuan alat-alat yang menggunakan tenaga listrik yang jauh lebih mudah dan murah daripada tenaga uap. Artinya, bertambahnya waktu menyebabkan berkurangnya kelangkaan waktu. Selanjutnya, revolusi 3.0. Revolusi ketiga ini, abad industri pelan-pelan berakhir. Abad informasi dimulai. Revolusi ketiga dipicu oleh mesin yang bergerak, yang berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Komputer semula adalah barang mewah, salah satu komputer pertama yang dikembangkan di era Perang Dunia II sebagai mesin untuk memecahkan kode buatan Nazi Jerman.
tidak punya RAM, dan tidak bisa menerima perintah dari manusia melalui keyboard, apalagi touchscreen, tapi melalui pita kertas. Komputer purba ini juga membutuhkan listrik luar biasa besar, yaitu 8.500 watt. Kini, komputer menggantikan banyak manusia sebagai operator dan pengendali lini produksi. Sama seperti operator telepon di perusahaan, telepon diganti oleh relay sehingga kita tinggal menelpon nomor telepon untuk menghubungi teman kita. Proses ini disebut otomatisasi. Semuanya jadi otomatis, tidak memerlukan manusia lagi. Artinya, sekali lagi terjadi penurunan kelangkaan sumber daya manusia. Terbebasnya ribuan tenaga kerja untuk pekerjaan-pekerjaan lain. Oke, setelah pemasangan komputer dan robot dalam proses produksi, memangnya ada kemajuan apa lagi? Memangnya kemajuan apa lagi sih yang bisa terjadi di dunia industri? Yuk, kita bahas ke revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 yang saat kita alami sekarang ini. Tanda-tandanya yang pertama, kemajuan yang paling terasa adalah internet. Semua komputer tersambung ke sebuah jaringan bersama. Komputer semakin kecil sehingga bisa jadi komputer juga semakin kecil sehingga bisa menjadi sebesar kepalan tangan kita. Makanya kita jadi punya smartphone. Komputer juga selalu terhubung ke jaringan raksasa tersebut. Nah, inilah bagian pertama dari revolusi industri keempat, Internet of Things. Saat komputer-komputer yang ada di pabrik itu tersambung ke internet, setiap masalah yang ada di lini produksi bisa langsung diketahui oleh pemilik pabrik. Saat itu juga, dan dimanapun si pemilik pabrik berada. Kedua, kemajuan teknologi juga menciptakan 1001 sensor baru dan 1001 cara untuk memanfaatkan informasi yang didapat dari sensor-sensor tersebut yang merekam segalanya selama 24 jam sehari. Karena begitu banyaknya ragam maupun jumlah data baru ini, aspek ini sering disebut dengan big data. Ketiga, cloud computing, di mana perhitungan-perhitungan rumit tetap memerlukan komputer canggih yang besar. Tapi karena sudah terhubung dengan internet, karena ada banyaknya data yang bisa dikirim melalui internet, semua perhitungan tersebut bisa dilakukan di tempat lain, bukannya di pabrik. Keempat, machine learning, yaitu mesin yang memiliki kemampuan untuk belajar, yang bisa sadar bahwa dirinya melakukan kesalahan, sehingga melakukan koreksi yang tepat untuk memperbaiki hasil berikutnya. Sebelum machine learning, sebuah komputer melakukan tugasnya dengan diperintahkan atau diinstruksikan oleh manusia, atau yang sering disebut artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan. Nah, di revolusi industri 4.0 ini, kita masih merasakannya, masih berlangsung, atau bahkan baru dimulai. Tantangannya masih banyak. Masih ada beberapa daerah yang tak memiliki koneksi internet. Selain itu, koneksi internet berarti munculnya celah keamanan baru. Perusahaan saingan pasti berusaha mengintip kinerja dan rancangan produksi lewat celah keamanan komputer. Perusahaan saingan pasti berusaha mengintip kinerja dan rancangan produksi lewat celah keamanan komputer pengendali produksi yang kini bisa diakses dari internet. Setiap revolusi industri sebetulnya adalah proses yang rumit dengan pengaruh luar biasa luas maupun dalam di masyarakat. Pembahasan sebelumnya hanya menyentuh permukaan setiap revolusi industri. Di saat revolusi industri keempat sedang berlangsung, jadi sebenarnya kita masih belum tahu sejauh mana revolusi industri 4.0 ini akan memberikan dampak bagi peradaban manusia. Meski di revolusi industri sekarang ini memiliki banyak sekali sisi negatif dan masalah, mudah-mudahan selalu membawa kita ke masyarakat yang lebih baik. Baik, sekian presentasi saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.